Shalom semua warga kerajaan. Memasuki bulan Februari ini, maka tema kita adalah You are the salt of the earth. Garam bumi. Dan kita tahu dalam Matius 5:13 itu adalah perintah Tuhan bagaimana kita memberikan influence kepada the marketplace, kepada the world, kosmos, sistem dunia ini. Karena yang pertama itu berbicara tentang kualitas warga kerajaan atau budaya warga kerajaan. Berbahagia kamu yang miskin, sebab kamu yang memiliki kerajaan sorga. Dan juga kita lihat di sini, kamu adalah garam dunia. Kehidupan kita not about doing. Doing itu agama. Tetapi being. Kamu adalah, banyak orang berkhotbah, kita harus menjadi garam dunia. Makan banyak yang jadi gula dunia. Ya. Apa tugasnya pada garam? Jika garam menjadi tawar, dengan apa dia asinkan, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya sama sekali. Ya toh? Good for nothing. Wah, tidak enak saudaraku ya. Selain dibuang dan diinjak orang. Jadi pertama, hidup adalah pilihan. Pilihan apa? Useful or useless. Kita tahu bagaimana PBB sangat berpihak kepada Hamas. Dan akibatnya orang Israel ya pada Palestina maksudnya. Maka orang Israel tidak mengatakan United Nation. UN itu United Nothing. Karena tidak melakukan apapun menjalankan tugasnya menjaga perdamaian dunia. Itu suatu gambaran yang good for nothing. Karena itu kita harus bertanya pada diri sendiri, am I useful or useless? Apa yang kita alami di dunia ini di mana-mana? Semua masalah penipuan ataupun korupsi dimulai dengan apa? Kerakusan, greed, ketamakan, tidak merasa cukup. Cukupkan dengan gajimu. Karena Yohanes Pembaptis kepada tentara Romawi. Tentara Romawi itu gajinya tinggi sekali. Ya. Ketika tentara Amerika liburan di Bali, waduh, allowance-nya gede sekali. Satu hari 500 US dollar. Buat jalan-jalannya, buat makan-makan. Apalagi tentara Romawi pada jatuh yang menguasai dunia. Tetapi firman Allah mengatakan bagaimana garam itu sangat useful. Kalau saya ada di daerah tidak ada obat, suara saya gerok, suara saya kumur garam, selesai. Dan ingat waktu COVID kita cuci hidung kita dengan air garam. Dan luar biasa, garam itu sangat berguna. Tetapi kalau tidak asin tidak ada gunanya. Selain daripada kerakusan, menuju apa? Corruption, kerusakan. Yang paling berat adalah kerasukan. Mulai kerakusan. Karena itu nomor satu kita periksa diri sendiri. Kita harus mengambil keputusan hari ini. Kita adalah garam bumi. Periksa itu Matius 5 mulai ayat pertama. Untuk menjadi garam itu pertama rendah hati. Belajar dari Tuhan Yesus ya. Lalu juga peka pada penderitaan orang lain. Berbahagia yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Semua kualitas-kualitas itu yang dimaksudkan yaitu asinnya garam itu. Satu lagi yang kita harus tahu bagaimana dalam Markus pasal yang selanjutnya kita bisa lihat pasal 9 ayat 49 saya terangkan. Hendaklah kamu punya garam di dalam dirimu. Apakah garam itu? Kolose 4 ayat 6 menerangkan bagaimana yaitu season with salt artinya digarami dengan kasih karunia. Saya kira kualitas manusia paling tinggi itu kasih karunia. Grace. Dalam nama Tuhan Yesus. Have salt in yourself. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom. Saudara siap memuji Dia? Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Sebab Dia Tuhan yang hebat. Dia dahsyat. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa
yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Dan kami rindu Tuhan, biarlah segenap kehidupan kami mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami rindu memberikan pengagungan hanya bagi Engkau. Pujian syukur kami, mazmur kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan hari ini kami memberkati bangsa kami memberkati pemerintahan kami memberkati para pemimpin kami yang ada di negeri ini. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Bahkan kami berdoa untuk pemilu yang akan diadakan pada bulan Februari tanggal 14. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa pemimpin yang ada semua berasal daripada Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu indah bagi bangsa ini. Rancangan-Mu luar biasa bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, tak lupa kami juga berkati kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kiranya lawatan Allah terjadi di kota ini. Bahkan gereja-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati gembala senior kami, berkati para penatua kami, gembala rayon kami, bahkan gembala sidang di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biar setiap kami boleh mengalami lawatan Allah. Terlebih Tuhan di tahun 2024, kami akan melihat kebesaran Tuhan. Kami akan melihat keajaiban Tuhan. Kami akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Raja kami. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia. Dia ajaib, Dia mulia. Dia agung. Katakan Dia cinta daku. Dia cinta
akan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus, beriannya hormat, hormat, pujian.
paling meriah bagi Allah kita. Katakan semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatanku. Ku yakin anugerah-Mu Tuhan. Jadikan hamba yang benar selalu mengikut Yesus. Haleluya. Kami lepas semua hak kami, lepas semua hak untuk mengenal kehendak-Mu. Hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatanku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara percaya anggur baru sudah dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat di
bagi setiap kita. Amin, sebab kebaikan Tuhan terus Tuhan limpahkan bagi kita. Haleluya. Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, sebab Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. so good to you, He's so good to me. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang mengenal setiap kami. Lebih dari siapapun Tuhan. The
setia Tuhan, ku kan setia. Haleluya. Ya la 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 la. Kipakara la 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 la. Kami datang hanya untuk menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami beri hidup kami bagi-Mu Tuhan, oh Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadap. Katakan keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidup hanya Oh yang Yesus ku sembah Kau. Mari jemaat katakan, Yesus. Dengan suara yang lebih keras lagi, pastikan kau berjumpa dengan Tuhan hari ini. Ku sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari katakan bersama-sama, katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk. Mari sekali lagi katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ya Tuhan, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita sorakan, haleluya, haleluya, haleluya. Bentuk kami dan sempurnakan terus Bapa. Kami perlu bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, bahkan penyertaan-Mu. Dan kami juga perlu urapan-Mu mengalir atas kehidupan kami, agar setiap langkah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu ibadah bukan hanya berbicara soal kami menyembah di tempat ini, tapi juga bagaimana kami hidup di luar adalah sebuah ibadah. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berkenan, sehingga Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan luar biasa. Dan kami tahu ada rencana-rencana besar yang Tuhan kerjakan. Terima kasih, sampaikan isi hati Tuhan. Tuntunan-Mu buat kami, tegur kami jika kami salah, ingatkan jika kami lupa. Dan beritahu kami Bapa jika kami tidak tahu. Kami buka hati kami, lapangkan hati kami untuk benih firman Tuhan tertanam. Dan selanjutnya akan bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan telinga seorang murid, demikian juga hamba-Mu diurapi dengan perkataan ilahi, dengan pengurapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri, katakan saya siap diberkati Tuhan hari ini. Wow, haleluya. Senyum dong, senyum. Haleluya. Wow, saudara, apa kabar hari ini? Di luar hujan, ya sudah mulai hujan. Dulu saudara kita khawatir, saya termasuk ya, khawatir kalau hujan itu banjir saudara di belakang, di depan sana. Tapi hari ini kita sudah bebas. Tuhan ternyata baik. Dulu tempat ini rasanya tidak bisa untuk beribadah dengan sukacita. Karena kalau Pak Harmaji saudara, kalau turun dari mobil, saya lihat sepatunya itu dia rela-rela basah saudara. Saya pernah lihat, waduh orang tua saya ini kok kasihan gitu. Tapi sekarang sudah bebas banjir ya Pak Harmaji ya.
Kosin ya juga ya. Ini teman kita saudara masih ya, orang tua kita luar biasa sekali semangatnya. Walaupun dulu banjir tetap aja kakinya atau sepatunya basah, tapi sekarang sudah bebas. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Nah, hari ini sesuai dengan tuntunan ke depan, di bulan depan kita akan banyak berbicara tentang the salt of the earth. Ini penting buat kita, ini satu identitas. Sebenarnya ayat ini bergandengan dengan terang dunia, tapi secara spesifik gembala senior kita mau bagikan khusus tentang garam dunia, saudara. Supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kalau kita percaya Yesus langsung mati itu enak saudara ya, langsung masuk surga. Tetapi ketika kita masih bernapas, itu artinya begini saudara, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, kita diberikan identitas, banyak identitas yang Tuhan berikan. Anak Allah gitu kan saudara, orang yang dipercaya Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi garam dunia. Kita akan baca dulu ayatnya dalam Matius pasal 13. Matius pasal 5 ayat 13. Kita baca sama-sama. Mumpung fontnya atau hurufnya besar ya. Bisa lihat ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ia tidak lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saudara, saya percaya bahwa saudara pernah melihat garam. Ya, garam di mana-mana mungkin macamnya banyak tapi rasanya sama. Ya, asin saudara ya. Nah, kita perlu tahu bahwa Tuhan menghendaki kita menjadi garam. Saya pelajari begini saudara, bahwa ternyata ada yang Tuhan mau seperti halnya garam. Yang pertama itu fungsi garam begini saudara, pemberi rasa. Ya, memberikan cita rasa lezat pada makanan yang tawar. Siapa di sini kalau makan suka dengan makanan yang tawar-tawar? Saya enggak suka. Saya enggak suka. Ya, kalau kebanyakan garam juga, ya keasinan enggak bagus juga ya, darah tinggi saudara. Nah, ternyata begini saudara, garam ini bukan hanya berfungsi mengasinkan atau membuat sesuatu, mungkin saudara masak sesuatu, kasih garam supaya asin, tidak. Ternyata bukan hanya asin tetapi memberi rasa lezat. Ya, yang tawar menjadi lezat. Nah, hari ini saudara saya mau katakan bahwa Tuhan mau kita juga memberi rasa lezat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Memberi saudara cita rasa yang enak sehingga orang melihat kita, wah ini keren, ini orang percaya. Ini orang yang sering ke gereja, orang yang sering ibadah, ini luar biasa. Ya, enak untuk diajak bicara, enak untuk saudara diajak diajak bekerja sama, baik dalam bisnis, dalam pelayanan dan lain sebagainya, saudara. Nah, yang kedua adalah ternyata begini, saudara, bukan hanya untuk mengasinkan, tapi juga sebagai pengawet, ya. Nah, itu berupa makanan ya, yaitu asinan, ikan asin, telur asin dan lain sebagainya, saudara. Nah, Cimeleng di sini sering buat asinan ya. Nah, kalau mau pesan disilakan Cimeleng. Ini endorse ya, pesan sponsor. Nah, saudara, ternyata garam itu bukan hanya sekedar sebagai pelezat, tetapi juga saudara sebagai pengawet. Ya, garam mengeluarkan kandungan air dari makanan. Garam juga membunuh mikroba. Nah, saudara, ketika makanan atau ikan saudara mau diawetkan, dipakailah garam. Ternyata cara bekerjanya itu untuk menghilangkan atau mengeluarkan air, ya zat air di dalam, mungkin itu berupa ikan gitu ya. Dan juga saudara menghilangkan mikroba yang bertumbuh di dalam ikan atau daging dan sebagainya saudara. Nah, ini kita lihat begini saudara, bahwa ternyata garam itu sangat-sangat penting. Katakan bersama saya, garam itu sangat penting. Dunia butuh garam, saudara ya. Dunia butuh garam. Dunia butuh, saudara, kehidupan kita sebagai garam dunia. Dan saya percaya, saudara, kita siap untuk menjadi garam. Ya, memberikan rasa yang baik buat sekeliling kita. Juga, saudara, sebagai pengawet dalam arti begini, saudara. Kita juga Tuhan mau memberikan keamanan, memberikan ketenangan kepada orang lain. Ketika orang lain saudara mungkin dalam keadaan gundah gulana, kita bisa memberikan kesejukan kepada mereka. Amin. Ketika orang bingung cari pertolongan saudara, kita bisa menasehati mereka. Ayo cinta Tuhan, jalan satu-satunya, jalan keluar atas masalahmu, itu adalah Tuhan. Nah, ini yang dimaksud sebagai pemberi rasa dan juga sebagai pengawet. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara lihat di Alkitab,
Ada fungsi garam yang luar biasa yang tercatat saudara dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Saya bacakan. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi perhatikan, airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. 20. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah apa? Garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air. Mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan atau keguguran bayi. Ayat 22, demikian air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Nah, selain melakukan tindakan profetik atau tindakan iman atau simbolis, orang mungkin bertanya-tanya, kenapa kok Elisa disuruh menyebarkan garam? Ternyata saudara, garam ini punya makna yang luar biasa. Dia bisa menyehatkan, dia bisa saudara membuat satu tempat itu kehilangan atau menjadi sehat semuanya dan wabah hilang waktu itu saudara. Ini bukan sekedar hanya Tuhan main-main, oh pakai aja garam. Tuhan tuh enggak ada secara kebetulan. Dia ingin saudara kita melihat ternyata fungsi garam itu luar biasa. Nah, Tuhan mau juga dalam kehidupan kita saudara. Kalau saudara lihat, banyak orang sekarang lagi sakit. Bukan sakit fisik saudara ya. Tapi sakit jiwa saudara ya. Sakit hatinya, sakit pikirannya saudara, sakit emosinya saudara. Dan kita harus bisa menyehatkan orang-orang seperti ini. Amin. Saudara, secara tidak sadar mungkin dia sehat secara jasmani, tetapi ternyata sakit saudara. Saya bisa sempat ngobrol-ngobrol sama istri saya. Ini sekarang masuk dunia politik ya. Saya nyinggung sedikit, tapi saya tidak nyebut orang saudara. Saya lihat nih orang-orang pada sakit nih saudara ya. Saling menjelekkan, mudah tersinggung ya. Mudah saudara untuk terpancing emosinya. Sehingga saudara, waduh, yang terjadi adalah saling serang. Ini bentuk sakit ternyata saudara ya. Kalau dia sehat saudara, tentu tidak ada berpengaruh saudara dengan apa yang sedang terjadi. Nah, saya lihat saudara, wajah-wajah saudara hari ini sehat semuanya. Haleluya. Bisa tersenyum. Amin. Saudara, siapa yang tidak hadapi masalah? Saya tidak berani angkat tangan. Tapi saudara yang hadapi masalah bisa tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Bisa wajahnya terlihat sukacita, itu wajah yang sehat saudara. Amin. Nah saudara, apa yang Alkitab katakan tentang keadaan sekarang ini? Ini kita lihat orang-orang yang sakit ternyata begini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Maaf, nanti ayat yang 10 kayaknya ya. Oh sorry, ayat yang kelima saja saya bacakan. Mulai 1, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini orang-orang sakit saudara. Dan Tuhan mau saudara, ketika engkau ibadah kepada Tuhan, engkau hilangkan dulu ini saudara ya. Amin. Karena apa? Di sini juga Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sehat. Ditaburlah garam pada tempat air yang ada di Israel pada waktu itu saudara. Dan air itu menjadi sehat. Saya percaya firman Tuhan akan menyehatkan setiap kita. Keluar saudara di tempat ini, keluar sebagai orang-orang yang sehat. Saudara juga bisa menyehatkan orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang berlagak tahu, orang-orang yang garang. Orang-orang saudara yang tidak suka hal yang baik. Amin. Saudara, Tuhan mau kita tahu identitas ini. Kita adalah garam dunia. Bukan kita akan menjadi garam dunia. Tidak, tapi kita adalah garam dunia. Saya percaya saudara kita akan mampu melakukannya. Ingat saudara, kalau kita berbuat baik atau berbuat kebenaran dengan kekuatan kita sendiri, saya yakin saudara akan capek.
Saudara akan jatuh, gagal. Saudara juga akan mudah putus asa. Aduh, saya gagal lagi. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan untuk melakukan kebenaran, maka kebenaran itu akan memimpin saudara. Secara tidak langsung, saudara, oh iya, kok saya bisa berbuat baik ya? Jangan andalkan kekuatan kita. Andalkan kekuatan daripada Tuhan melalui doa, melalui ibadah, melalui bersekutu dengan Tuhan. Lambat laun saudara akan benar-benar bisa untuk lepas daripada dosa. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang merdeka. Tahukah saudara, orang-orang yang lepas dari dosa itu adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Dan kita adalah orang-orang yang akan mendahului orang-orang itu, saudara. Dan kita ada di tempat ini tentunya, saudara, Tuhan mau kita tidak seperti manusia-manusia di akhir zaman. Makanya begini, saudara, di akhir zaman ini akan ada muncul orang-orang seperti ini. Jadi jangan kaget. Coba tepuk pundak kanan kiri. Jangan kaget ya, jangan kaget. Ada orang-orang yang mudah sakit hati, ada orang-orang saudara yang di sini mau memfitnah, suka memberontak, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Itu Alkitab katakan. Jadi jangan heran akan ada. Dan saya berdoa saudara jemaat Tuhan di tempat ini tidak termasuk orang-orang di akhir zaman, tapi orang-orang di akhir zaman yang memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, saya akan bagikan saudara apa yang harus kita lakukan saudara. Sehingga kita bisa menjadi garam dunia. Yang pertama adalah terus belajar hidup dalam ketaatan. Ketaatan ini bukan sesuatu yang instan. Makanya saya bilang ini proses pembelajaran. Ya, saya saudara punya orang tua itu galak banget saudara ya. Dari Manado. Kemudian tentara. Bertobat langsung berubah enggak saudara ya. Marahnya masih ada. Sikap sombongnya masih ada, saudara. Garangnya, temperamentalnya masih ada, saudara. Apakah dia langsung bisa berubah? Enggak. Caranya berubah adalah dia harus terus belajar untuk dalam ketaatan. Saya bacakan Roma pasal 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa dulu kita mengikut iblis, kita ikuti saudara nasihat-nasihat orang fasik di dunia ini, saudara. Tapi sejak mengenal Tuhan, firman Tuhan dibagikan. Amin. Firman Tuhan saudara diberikan dalam kehidupan kita oleh Yesus Kristus sendiri, saudara. Artinya begini, dulu kamu menuruti, kamu taat kepada, kamu menghambakan diri, kamu taat kepada dunia. Tapi sekarang kamu sudah mengenal Tuhan Yesus, maka yang harus kamu lakukan adalah kamu harus taat kepada Tuhan. Itu proses pembelajaran. Ketika Tuhan suruh ngampuni saudara, ya belajar dong. Ya. Ketika Tuhan suruh sabar, belajar untuk sabar saudara. Belajar saudara, karena apa? Karena ini proses kehidupan kita. Tidak terjadi secara instan. Tuhan, aku mau berbuat baik Tuhan, tapi aku kok belum bisa. Memang saudara belum bisa, tapi saudara harus belajar dan belajar. Saya percaya saudara ketika saudara mengerti, maka saudara tidak akan berat jalani kekristenan. Orang Kristen atau orang percaya itu jatuh biasa. Tapi bangkit dari kejatuhan itu luar biasa. Orang Kristen gagal biasa saudara, tapi bangkit dari kegagalan itu luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya saudara ini pembelajaran. Pembelajaran ini melalui firman. Kita belajar terus diberitahu oleh firman. Ikuti firman Tuhan. Jangan ikuti nasihat orang-orang fasik saudara. Saya pun termasuk orang yang hari-hari ini terus belajar. Bahkan saya setuju saudara dengan pepatah dunia, long life education. Pembelajaran seumur hidup. Kita belajar terus saudara, sampai terus disempurnakan. Disempurnakan di dalam Tuhan. Untuk siapa? Untuk kebaikan kita juga saudara. Ya, untuk kebaikan kita. Nah, saudara, ayo teruslah belajar. Nah, di sini ada contoh, saudara, bagaimana Nuh. Ya, saya bacakan buat saudara. Kita lihat bersama-sama bagaimana Nuh taat di tengah-tengah orang yang tidak taat. Ya, saya bacakan Kejadian 6 ayat 11 mulai. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Cacat baik-baik. Bumi waktu itu rusak. Dunia saat ini pun rusak. Ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Ini bukan rusak secara fisik saja, tapi mentalnya, tabiatnya saudara rusak semuanya. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
Aku akan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kemudian ayat yang ke-22 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau beritahu bahwa Nuh ketika dia taat di zamannya itu bukan sesuatu yang mudah. Orang lagi berpesta pora, orang lagi foya-foya, orang lagi mau semaunya sendiri, orang tidak peduli dengan orang yang lain, saudara. Tapi Nuh, saudara, tercatat dia melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan. Mungkin saudara waktu itu orang memandang Nuh ini gila. Nuh ini ndak waras. Nuh ini ndak seperti kita. Bodoh dia, bodoh. Memang orang yang melakukan kebenaran menurut dunia adalah orang yang bodoh. Ketika saudara bangun kehidupan doa, dunia katakan kamu bodoh. Ngapain kamu doa? Kamu bodoh, ngapain kamu ibadah? Kamu bodoh, ngapain kamu dengar firman Tuhan? Ngapain kamu setia? Apa yang kamu dapat? Itu yang dunia katakan dan sering tuduhkan kepada kita. Tapi Nuh, saudara, dia bukan hanya melihat hal yang ke depan, tapi jauh ke depan. Bahwa bumi ini akan dimusnahkan dan akan ada penyelamatan ketika bahtera itu didirikan. Dan di sana saudara Nuh bisa ada di dalam bahtera. Artinya berada dalam perlindungan kuasa daripada Tuhan. Hari ini proses kita sama seperti Nuh. Ya. Kita sedang digiring masuk ke dalam bahtera. Kita sedang bangun bahtera. Bahtera ini berbicara tentang tempatnya berdiam seseorang, tempat bernaung. Kita sedang ada dalam bahteranya Tuhan. Amin. Ya, sedang dipersiapkan, dibangun terus, saudara, untuk proses keselamatan. Karena bumi ini akan dihancurkan. Dan Nuh, saudara, tidak mau hidup seperti dunia yang lain, orang-orang lain lakukan. Saudara, banyak orang mengatakan begini, wah yang penting sekarang nih hidup dinikmati. Wah saudara, ini kan sama saudara. Padahal umur manusia pendek loh saudara. Pendek banget. Saya juga tidak menyangka saudara kalau saya nanti umur sampai 70 tahun. Belum tentu saudara. Saya harus sadar sesadar-sadarnya itu. Saya harus sadar, karena apa? Ketika Tuhan panggil itu haknya Tuhan. Melalui proses apapun. Ya kita jangan sampai menghakimi, dia meninggal karena kecelakaan, karena sakit. Enggak. Ada orang mau kecelakaan, luput dari kecelakaan, ada banyak saudara. Sakit, luput dari sakit, ada banyak. Makanya itu haknya Tuhan. Nah makanya saya mau bilang begini, tinggal satu hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi garam. Ayo taat. Taat saudara, mulailah belajar ya. Belajar terus. Tuhan aku enggak mampu, Tuhan aku enggak bisa. Sampai saudara dipenuhi dengan kuasa daripada Tuhan. Saya membayangkan begini saudara, Tuhan itu baik buat kita. Orang yang niatnya baik saja saudara, itu Allah sudah mulai matanya tertuju kepada orang ini. Umpamanya saudara, dulu saya jahat, Tuhan aku mau berubah, aku berniat untuk berubah. Dan aku harus ibadah, aku harus lebih setia lagi. Aku mau melawan dosa sekalipun hari ini aku terstati-tati, terseok-seok, berdarah-darah untuk meninggalkan dosa. Itu niat aja saudara, itu Tuhan tuh sudah senang. Dan pasti saudara orang-orang seperti ini juga diiringi dengan berkat. Amin. Diiringi juga dengan kekuatan daripada Tuhan. Itu baru niat saja. Apalagi saudara sudah masuk dalam ketaatan. Berkatnya pasti lebih luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bahkan saudara bisa bilang begini, apa yang tidak pernah aku lihat, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagiku, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya saudara ayo belajar untuk taat. Amin. Saya juga sama. Saya tidak lebih dari yang lain saudara. Saya tidak lebih dari saudara. Saya pun taat. Ada pendeta saudara yang tidak taat. Banyak. Bukan ada. Ada saudara. Tidak mau taat kepada Tuhan. Ada. Nah saya mau katakan begini. Ayo sama-sama kita belajar. Amin. Ingat saudara, kalau kita belajar jangan pakai kekuatan sendiri. Capek saudara, capek. Aku mau berbuat baik, aku mau berbuat kebenaran, mau lepas dari dosa. Saudara tetap ngotot untuk memperbaikinya, tidak akan bisa. Serahkan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan.
Saudara di sana akan melihat, oh ternyata aku mampu melakukannya. Karena Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, nah kita harus sadar bahwa setiap tindakan kita itu adalah ibadah kepada Tuhan. Saya mau katakan begini, konsep ibadah kita harus kita ubah. Ya, ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ternyata saudara, ibadah itu bukan hanya ada di dalam gedung ini. Saat saudara memuji, menyembah Tuhan, tepuk tangan, mengangkat tangan, mendengar firman Tuhan, terima berkat. Itu ibadah. Saya mau beritahu, ibadah tidak hanya sebatas itu. Mari kita lihat bersama-sama saudara. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, 2, 3, kita baca sama-sama ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah saudara bukan hanya soal mengangkat tangan di gereja, lompat-lompat, puji Tuhan, haleluya. Tapi ibadah itu adalah setiap tindakan kita, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Sebenarnya arti kata ibadah sesungguhnya itu dalam bahasa Ibrani adalah aboda. Ya, aboda itu lebih erat atau lebih cocok artinya bekerja. Makanya secara tidak langsung ketika mungkin imam-imam katakan, ayo ibadah. Secara tidak langsung mengajak, ayo kerjao gitu saudara ya. Kerja. Nah, ibadah saudara bukan hanya soal ibadah atau di dalam gedung gereja ini saudara. Kita harus punya konsep ini. Setiap saudara di tempat pekerjaan, ini ibadah saya. Sehingga saya melakukan yang terbaik buat Tuhan. Itu ibadah. Setiap saya bertindak, perkataan sesuatu, itu adalah ibadah. Makanya sekarang saudara, bukan mulutmu harimau, tapi sekarang saudara, jarimu itu adalah harimaumu. Media sosial saudara, itu adalah cermin saudara sendiri. Kalau saudara ngerti konsep ibadah, hati-hati gitu kan. Saya bermedia sosial tuh harus ibadah. Nah kita lihat dulu ya, apa kata ibadah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah artinya perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apakah pertanyaan begini, apakah orang percaya hanya mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai tanda hormat, tunduk dan kasihnya hanya dibatasi ruang kebaktian dan dalam ibadah-ibadah tertentu? Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Itu adalah ibadah kita, saudara. Saat saudara bekerja, saat saudara studi yang sekolah, itu adalah ibadahmu. Dalam arti saudara mau melakukannya didasari dengan ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah. Pulang saudara nanti ibadah juga. Bukan ibadah angkat tangan nanti ya, di rumah nanti saudara, wah Pak Herman suruh ibadah terus. Di rumah koyungjung haleluya. Bukan itu ibadah nanti di rumah, bukan saudara ya. Ibadah itu ketika kita kerja, ini loh, aku menjauhi larangannya, aku menuruti perintahnya, aku hormat kepada dia. Apapun tindakanku, aku harus mengukurkan segala sesuatu dengan firman Tuhan. Itu ibadah kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo saudara, mulailah beribadah dengan baik, dengan cara yang benar. Dan katakan ibadah yang sejati. Karena banyak saudara, Alkitab juga mencela, percuma kamu beribadah kepada Tuhan, tapi hatimu atau perbuatanmu jauh daripada Tuhan. Matius 15 ayat yang ke-8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma apa saudara? Mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma mereka ibadah. Jadi saudara, ukuran ibadah yang sejati itu bukan soal saudara angkat tangan di gereja menangis. Saudara, oh Tuhan, air mata mengalir ya. Air hidung juga mengalir. Termasuk air telinga keluar saudara. Bukan itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati saudara adalah ibadah yang berkenan. Hatimu berkenan, perbuatanmu berkenan. Saya percaya Tuhan akan hitung semuanya ini. Amin. Kadang-kadang kita saudara menganggap, wah Tuhan aku sudah jadi orang berkenan, Tuhan aku sudah mengasihi engkau, kenapa engkau tidak memberkati aku, kenapa keadaanku seperti ini, kita mungkin seperti itu saudara. Ya
Kembali lagi saudara, apakah kita sudah beribadah dengan baik? Berkenan di dalam gereja, berkenan juga di luar gereja sana saudara. Dalam pekerjaan usaha bisnis keluarga rumah tangga termasuk suami istri. Ibadah saudara, ibadah. Semuanya kita bentuknya itu ibadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati hari ini, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ayo lakukan ibadah yang benar saudara. Nah yang ketiga, yang terakhir. Saya ajak saudara untuk melihat yang ketiga adalah pastikan hidup kita menunjukkan kebaikan Allah bagi orang lain. Ya, apa sih yang baik dari kekristenan itu? Yesus Kristus. Apa sih yang lebih dari kekristenan itu? Pertanyaannya begini, dunia akan lihat kok sama aja Kristen tak Kristen ya podo wae. Orang Kristen ibadah, orang lain juga ibadah. Perbuatannya sama, tidak ada istimewanya. Padahal saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan atau Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala Raja. Nah Galatia pasal 2 ayat 20 katakan demikian. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Christ lives in me. Saudara, pastikan hidup kita menunjukkan kebaikan Allah. Bukan menunjukkan ego kita. Bukan menunjukkan kepentingan kita. Bukan menunjukkan kehebatan kita. Bukan menunjukkan saudara kepandaian saudara. Tidak. Tapi tetap menunjukkan kebaikan Allah. Dulu Pak orang ini kasar Pak. Tapi sekarang lemah lembut. Itu luar biasa. Orang ini Pak dalam pergumulan, tapi dia bisa tersenyum Pak. Dia bisa sukacita Pak. Itu berkat. Bisa memberkati orang. Makanya saya mau katakan begini saudara. Kita paling bisa menjadi berkat ketika kita ada dalam pergumulan. Kalau kita punya duit banyak gitu ya, girang itu pasti ya, itu sudah pastilah saudara. Tapi ketika kita dalam pergumulan saudara tetap bergirang. Itu akan menjadi berkat yang luar biasa bagi orang lain. Amin. Saudara ini dalam pergumulan loh. Tapi saudara tetap setia. Kalau lagi sukacita, lagi bisnis oke, ya rumah tangga oke, saudara datang ke gereja wajar banget, wajar. Tapi bagaimana ketika dalam pergumulan saudara? Apakah saudara rajin, setia? Apakah saudara semakin sungguh-sungguh atau tidak? Justru saudara orang-orang seperti inilah ketika dia lakukan saudara mungkin bertentangan dengan apa yang dia alami. Tapi dia tetap mau setia. Itu menjadi berkat yang luar biasa. Inilah Tuhan kita, yang setuju katakan amin. Inilah Tuhan kita saudara. Ketika saudara dibenci, tunjukkan saudara tetap mengasihi. Itulah Tuhan kita yang akan memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan kita sama dengan orang lain, oh saya dibenci Pak, saya balik membenci. Itu bukan Tuhan kita. Yesus belajar untuk mengajar kita untuk belajar untuk mengampuni. Dalam segala keadaan saudara, Yesus tetap memberikan kasih-Nya. Amin. Yesus dicela saudara, diludahi. Wow, disiksa. Tuhan tetap katakan ini, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setiap kehidupan kita saudara pastikan hidup kita menunjukkan kebaikan Tuhan setiap hari saudara. Kalau kita tidak mengerti hal ini saudara, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang dangkal. Ya, kekristenan yang dangkal. Mohon maaf saudara. Saya juga belajar ya. Saya bukan orang yang sempurna saudara. Saya ada begitu banyak saudara, bagaimana Tuhan ingin memancing, saya ingin melakukan kesalahan, perbuatan dosa saudara dan seterusnya. Banyak hal saudara, dipancing saudara. Tapi saya mau tetap kuat dalam Tuhan. Biar orang melihat saya saudara, oh ada kebaikan Tuhan. Kalau saya dalam posisi yang baik-baik saja, saya memberkati orang saudara, maka itu biasa. Tapi kalau kondisi saya tidak baik, hati saya mungkin tidak tenang dalam rumah tangga saya. Kondisi saya saudara mungkin tidak sehat, tapi saya tetap menjadi berkat dan saya mau saudara untuk orang lain dibangun saudara. Maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Haleluya. Saudara ayo mulai
untuk memastikan diri kita setiap hari menunjukkan kebaikan Tuhan. Dimanapun, di pekerjaan, di studi. Makanya saudara, saya sering katakan juga, ini gereja kan masih mau bertumbuh gitu ya saudara. Maka akan banyak saudara, ya singgungan kanan kiri, muka belakang ya saudara ya. Ingat saudara, saya juga sering katakan jangan salah respon ya. Bukan soal benar atau salah. Saya benar Pak, iya memang benar. Tanya ke orang lain, saya benar, iya dia benar saudara. Semuanya mengaku benar. Tapi kalau responnya salah, yang benar bisa jadi salah. Betul enggak saudara? Umpamanya saya difitnah nih oleh Pak Cai. Yang salah siapa? Pak Cai dong, ya bukan saya. Tapi kalau saya balas dengan memfitnah Pak Cai, yang benar ini loh, bisa jadi buat salah, berdosa. Ingat, segala dosa yang kita lakukan ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Cepat-cepat bertobat. Saya belajar juga saudara bagaimana saya kuliah di S2, dosen saya katakan begini saudara. Bahwa rasa bersalah itu adalah hukuman yang paling rendah. Aduh, aku tadi sudah membalas ya fitnah. Aku rasa bersalah nih, aku enggak mau lagi. Nah itu hukuman yang paling rendah. Rasa bersalah saja. Tapi kalau kita terus lakukan melawan Tuhan, ya menolak ajaran Tuhan saudara. Kita ngotot pokoknya saya enggak mau tahu. Saya mau dia untuk dibalas. Bahkan mungkin mengalami hal yang lebih kejam daripada apa yang dia lakukan. Maka saudara, dampaknya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya inilah kekristenan kita saudara. Ini terus belajar, ya terus belajar. Memang saudara akan terseok-seok, berdarah-darah, tertati-tati saudara. Sulit secara jasmani, tapi kalau saudara lakukan, bukan dengan kekuatan saudara sendiri. Maka saudara saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, lebih meriah lagi, sorakan haleluya. Nah yang terakhir, ayat terakhir 2 Korintus pasal 3, saya bacakan buat saudara. Nah saudara, kamu adalah 2 Korintus pasal 3:2 ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. More people read us than read the Bible. Banyak orang saudara akan melihat catatan-catatan dalam diri kita melebihi daripada Alkitab yang dibaca. Artinya begini saudara, ketika kita baca Alkitab, maka firman itu harus nyantol, melekat, ditulis di dalam. Dan orang akan baca, kasih, mengampuni, sukacita, damai sejahtera, setia, rendah hati. Itu yang harus kita tunjukkan saudara. Itu ditulis di loh-loh hati kita. Kita ini dibaca, ingat saudara. Dibaca oleh semua orang sebagai surat yang terbuka. Bagaimana saudara? Ketika saudara keluar dari tempat ini, di tempat bekerja, bersediakah saudara dibaca? Atau justru yang dibaca sebaliknya daripada firman Tuhan? Sombong, angkuh gitu ya saudara ya. Tidak punya kasih, serakah, masih banyak saudara. Padahal Alkitab ajarkan bahwa kita ini harus punya kasih yang tulus. Saya sering bilang begini saudara, kasih itu adalah agape ya. Artinya gini, saudara tidak bisa mengatakan Tuhan aku sudah punya kasih daripada Tuhan. Tapi saudara tidak bisa mengampuni. Wow, keren ini namanya saudara. Karena agape itu adalah kasih yang mengampuni. Ya, melepaskan pengampunan, itu namanya agape. Kasih yang ada di dalam Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan tanya begini, benar enggak? Ya pora. Dengan segenap hatiku. Tuhan dari surga bisik,
Masa sih, gitu saudara. Aku mengasihi engkau Yesus. Ah bohong. Mungkin saudara tanya, kok ada bisikan bohong? Kok bisa bohong? Buktinya tuh, kalau kamu mengasihi aku, Tuhan bilang kan hukum kasih. Kamu mengasihi sesama dong juga. Bahkan mengasihi musuh, berdoa bagi mereka. Dengan segenap jiwaku. Kalau saudara lakukan itu Tuhan, oh benar kamu mengasihi aku. Tunjuk teman sebelahnya atau pundaknya ditepuk-tepuk. Ayo mengasihi yuk. Pundaknya tepuk dong, ayo saling mengasihi. Suami istri juga ya kalau ada di tempat ini ya. Ayo tepuk tangan dong buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan kita baik saudara. Wow, dia mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Saya percaya saudara, kalau saudara dan saya menjadi garam. Wow, kita yakin saudara akan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan ya. Selanjutnya menjadi berkat bagi orang lain. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Nah, the salt of the earth ya saudara. Garam garam bumi ini saudara ya. Yang harus kita lakukan adalah terus belajar hidup dalam ketaatan. Yang kedua adalah sadar bahwa setiap tindakan kita adalah ibadah kepada Tuhan. Pastikan hidup kita menunjukkan kebaikan Allah bagi orang lain. Saya undang kita bangkit bersama-sama. Izinkan saya berdoa buat saudara hari ini. Dan kita renungkan firman Tuhan sejenak. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Ya, tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, masuk telinga kiri. Masuk. Tersimpan dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara, minggu depan saya juga akan bagikan. Ternyata garam itu bisa jadi tawar. Nanti tunggu serinya minggu depan ya. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selama. Ku tetap percaya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin oh, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, amin. Tuhan pelihara karena kasih. Katakan Tuhan selalu oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku ya Tuhan. Tanpa seizin-Mu oh, Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, dan peliharaku seumur hidupku. Mari yang wanita saja katakan. Musim akan selalu. Ya pria saudara, nikmati pujian ini dan jadikan pujian ini sebagai doamu. Ya Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari yang pria ganti pujikan pujian ini sementara yang wanita merenungkan firman Tuhan. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena mari sama-sama katakan Tuhan selalu oh, Tuhan selalu menolong ya Tuhan. Selalu menjagaku,
Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan Tuhan dan peliharaku seumur hidup. Mari jemaat saja katakan Tuhan selalu. Tuhan selalu. Dengan suara yang lebih keras lagi saudara, berseru kepada Tuhan hari ini. Minta kekuatannya. Engkau adalah garam dunia, the salt of the earth, garam dunia. Tuhan selalu, Tuhan selalu. Mengenyangkanku dan pelihara. Mari sembah saudara dia. Ambil waktu sejenak. Ya, sembah dia. Hampiri Tuhan dengan hatimu. Katakan, lembutkan hati kami Bapa, jamah kami Tuhan. Dan saudara terima pengurapan Tuhan hari ini. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak bisa, kami terbatas. Uralala barala sebadia, oh ya, uralala barala. Saudara jangan lihat kanan kirimu. Engkau mau menangis, silakan menangis. Tuhan tampung air matamu dalam kirbatnya. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalanmu hari ini. Sembah Dia, oh lalala barala 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 barala. Shidianamo. Haleluya. Mungkin kau pernah gagal hari ini. Engkau pernah jatuh. Tuhan katakan, aku tidak membiarkan engkau sampai terkulai. Aku akan mengangkat engkau kembali. Aku tahu engkau sangat berharga di mataku. Saudara, anak Tuhan, gagal itu biasa, jatuh itu biasa. Tapi bangkit dari kegagalan, bangkit dari keputusasaan itu luar biasa. Mari sembah Dia. Ini waktu yang tepat saudara untuk mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Jamah kami, urapi Bapa, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Amba mau berdoa dari tempat ini, pengurapan baru turun, pengurapan yang menguatkan, pengurapan yang memampukan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semuanya dijamah oleh Tuhan, semuanya dijamah. Tuhan selalu menolongku. Katakan, Dia selalu. Catat ini baik-baik saudara. Selalu dan selalu. Oh selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolong. Ya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, oh. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Ya, kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Dia mengenyangkanku, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku.
seumur hidupku. Seumur hidupku. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Lawat kami terus, bimbing kami terus, pegang tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Berjalan di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini Tuhan. Kami menangkap firman-Mu, kami simpan dalam hati. Dan biarlah kami menjadi tanah yang subur. Firman-Mu bertumbuh berbuah. Dan kami menjadi orang-orang yang berkenan. Berkat Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati kita bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya. Sore malam ini Bapak Pendeta Herman Lipi. Yang mana tadi firman-Nya Bapak Gembala menyampaikan kita ini adalah garam dunia. Maka jadikanlah hidup kita ini bermanfaat, berguna terhadap sesama. Jadi pastikanlah hidup kita ini menunjukkan kebaikan Allah bagi orang lain. Sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa sambil kita mengangkat amplop persembahan kita. Bapa, terima kasih atas berkat firman yang telah Engkau sampaikan sore malam hari ini. Biarlah kami menjadi garam dunia, biarlah kami menjadi alat-Mu yang berkenan terhadap Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan untuk tempat ibadah-Mu Bapa. Biarlah Engkau sucikan, perkenankan segala persembahan kami. Dan segala persembahan kami ini berguna untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku tipu salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
pahlawan kecil. Amin. Yesus panglima-Ku, ya Tuhan di pihak kita, siapakah? Katakan, tidak ada aku pahlawan kecil. Wow. Yesus panglima-Ku, Tuhan di pihak kita, siapa? Sekali lagi katakan, aku pahlawan. Amin. Aku ayo Bapak Ibu, orang tua perwalian mendampingi. Ayo doakan mereka, doakan. Perkatakan perkataan profetik buat mereka. Lawan kita tidak ada. Wow. Haleluya. Yakin saudara, dari antara mereka akan muncul orang-orang yang luar biasa. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita berkati anak-anak dan juga orang tua yang mengasuh, mendampingi. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, anak-anak kami di tempat ini. Dan juga anak-anak kami yang ada di luar sana Tuhan, di kota-kota lain di luar Bondowoso. Sebagai akong ama, berdoa juga untuk cucu-cucu yang ada di luar kota. Bapak, kami bersyukur, kami yakin mereka tumbuh sempurna jasmani, rohani. Tuhan akan tuntun dan juga Tuhan akan berikan hikmat, kecerdasan, pandai hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghormati pemimpin-pemimpin rohani mereka, menghormati guru-guru mereka. Sebab Tuhan sedang persiapkan menjadi orang-orang yang rendah hati, yang akan mendapatkan kehormatan dan kekayaan di bumi ini Tuhan. Mereka cerdas Tuhan, dalam nama Yesus. Untuk orang tua yang membimbing, biarlah mereka tetap menjadi orang tua yang mengasuh anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan diajarkan dan mereka bertambah setia, bertumbuh di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Berkat generasi turun dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Allah, Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Haleluya. Amin. Ayo kita. Ku mau tetap bersyukur. Ayo semuanya tepuk tangan dong. Haleluya. Segala yang ku alami, biar kehendakmu, biar kehendakmu, ku mau tetap. Ayo semuanya sukacita ya. Senantiasa bersyukur, segala yang ku terima. Sebab hari ini, sekali lagi katakan, ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur. Semuanya. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami. Amin. Biar kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Haleluya. Amin. Hatiku kan berkatakan, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Katakan hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur. Hari yang terbaik. Mari sekali lagi katakan, amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita, sorakan haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima berkat. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan firman Tuhan akan membimbingmu berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan di barisan belakangmu yang akan menopang kehidupanmu. Dan Roh Kudus akan menjagamu 24 jam. Dan akan menuntunmu, memberikan kau kekuatan. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.